Sahabat Foodie, selamat sore. Selamat datang di Foodie Sound Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Nah, Foodie Sound Sharing ini tentunya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs yang ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya nih teman-teman, perkenalkan saya yang akan nemenin nih sahabat Foodies di kegiatan sore hari ini. Nah, teman-teman boleh mungkin di komen ya, di kolom komentar koneksinya udah stabil apa belum nih, karena tadi sempat terkendala koneksinya ya teman-teman. Nah, sahabat Foodies, simak terus acaranya sampai selesai karena hari ini seru banget nih, karena kita nggak hanya ngobrol dengan satu narasumber tapi langsung dua narasumber ya teman-teman. Pokoknya kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu owner bakmi di Bandung nih yang viral ya. Jadi buat teman-teman nih sahabat Foodies bisa share juga acara sore hari ini dengan cara screenshot lalu upload ke story-nya masing-masing. Jangan lupa nih teman-teman buat tag di @pilih ya teman-teman. Oke, sebelum kita panggil nih narasumber hari ini nih, aku meminta izin juga nih buat nyampein sedikit mengenai Foodies nih. Jadi mungkin yang teman-teman masih bertanya-tanya Foodies itu apa sih? Nah, jadi Foodies Academy ini adalah the first FMB EduTech in Indonesia. Jadi teman-teman bisa belajar nih dan juga berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people life through FMB education. Yuk teman-teman ya, gabung nih dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang udah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel ragamnya Foodies di t.ms/foodies.id yang berisi update mengenai perkembangan dan juga isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Teman-teman juga bisa subscribe nih YouTube channelnya Foodies karena di sana sudah ada 1.000 lebih video ya teman-teman yang bisa teman-teman akses secara gratis dan kita akan update nih setiap harinya. Jadi setiap minggunya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Foodies. Oke, ini koneksinya udah aman belum ya teman-teman? Mudah-mudahan aman ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau bertanya-tanya nih sama narasumber sore hari ini, teman-teman bisa langsung ke kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya, biar nanti Q&A-nya nggak tenggelam nih teman-teman. Nah, narasumber kita hari ini adalah Kak Ean Ramadan dan juga Kak Hamzah Kadafi. Jadi mereka ini adalah owner dari Bakmi Uncle Chen. Wah, teman-teman mungkin udah cukup mengenal ya Bakmi Uncle Chen ya, atau mungkin udah ada yang coba bakminya. Nah, kita bakalan sharing nih sama ownernya ya, ada Kayan dan juga Mas Hamzah. Dan bahasanya menarik banget nih teman-teman. Gimana caranya memulai bisnis bakmi yang tengah ramai nih. Sekarang kan lagi ramai banget ya perbakmian nih. Khususnya di Bandung nih, lagi banyak banget brand bakmi ya teman-teman. Nah, ini kita akan jadi pembahasan yang seru. Jadi buat teman-teman Foodies nih boleh ambil catatannya, terus juga catat ya hal-hal nanti yang mungkin akan kita ngobrol-ngobrol nih sama narasumber sore hari ini. Nah, sambil nunggu nih narasumber masuk dan aku invite nih teman-teman boleh salam-salam di kolom komentar, mungkin kenalan ya teman-teman dari mana aja, atau mungkin kalau misalnya punya bisnis kulinernya apa, dikasih username-nya ya teman-teman. Ini aku sambil coba invite narasumber kita ya. Halo Kak Herlangga. Oke, sebentar ya teman-teman. Ada di mana aja nih teman-teman? Iya, halo Kak Ramadhania. Halo semuanya. Nah, akhirnya. Wah, sorry banget nih Kak. Kita sempat tadi koneksinya agak kendala nih Kak. Hujan tadi ya. Iya, hujan nih. Wah, halo Kak. Gimana nih? Udah siap ya buat sharing-sharing sama foodpreneurs? Ya, siap. Dari tadi Mbak, siap banget. Udah belum beranjak. Siap banget ya. Teman-teman di sini. Ini live langsung dari otot apa gimana nih Mas? Betul, ini di office-nya. Oke, mungkin teman-teman, nah hari ini kita bakalan sharing-sharing seru nih sama Kak En, sama Kak Hamzah juga. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Kak, boleh nih ya saya hi dulu ke sahabat foodie semua. Mungkin perkenalan nih, lagi sibuk apa aja, dan sekarang bisnisnya boleh diceritain sedikit. Oke, halo, mungkin dari aku dulu kali ya.
Halo Oke. semuanya yang nonton live di sini. Nama aku Hamzah dan aku juga mungkin ini baru lulus dari beberapa bulan lalu. Jadi sekarang sih Wah, kesibukannya lagi ya fokus utamanya di Uncle Ten, cuman juga ada bisnis F&B lain juga, terus yang bisnis di bidang lain juga ada beberapa, ya ngurus kebun, sama juga ada proyek baru lagi juga di bidang F&B yang lagi dipersiapkan. wah luar biasa banget. Oh, Oke, boleh nih Mas. dari Mas aku, N. ya, nama aku Ean. Halo semuanya. Nah, kita tuh berdua sebenarnya istilahnya dari SMP bareng terus nih sampai sampai kuliah kemarin ya, yang baru lulus kemarin dari SBMITB. Jadi umur kita walaupun wajahnya mungkin kelihatan udah agak kumisan, cuma umur kita masih 22 tahun lah. Terus ya, Ah, sama dong Mas. oh kita seumuran. Oke, oke. Sama kesibukan karena kita bisnis bareng juga di Uncle Chen, sama mungkin beberapa proyek yang tadi disebutin Hamzah juga, mostly kita banyaknya bareng gitu. Jadi ya day to day kita memang setelah lulus sih langsung bisnis aja gitu sih. Wah, jadi emang awalnya udah bareng lama ya, udah temenan lama, akhirnya memutuskan buat bisnis kuliner ya Mas. Oh, Wah, ini bisa nih ya buat teman-teman mungkin yang em, apa ya mau bisnis bareng ya, bareng teman-temannya. Nah, tapi boleh diceritain nggak sih Kak dari awal nih perjalanannya menjalankan bisnis Angka Chen ini mulai dari mungkin idenya sampai akhirnya launching nih. oke, boleh. Jadi kalau awal banget sih sebenarnya kita ya dari founder Uncle Chen ini juga udah pernah, jadi sebelum bikin Uncle Chen nih akhirnya kita emang sebelumnya ya dari zaman SMA pernah bareng-bareng bikin beberapa bisnis F&B juga, dari yang kayak kemasan-kemasan dan sampai gerobakan. Dan waktu itu emang kita yang ya kita mungkin dari SMA bertiga foundernya eh, turun langsung lah di situ. Jadi yang emang yang biasa masak-masak, yang begadang nyiapin alatnya, yang pokoknya yang ngelayaninnya, yang langsung jaga tempatnya kita sampai akhirnya pokoknya ya kita masuk kuliah sama-sama di SBM semua, terus bareng-bareng, terus ya akhirnya ada peluangnya ke bisnisnya F&B lagi. Dan ya kenapa F&B lagi juga karena ya kita pun udah ya sebelumnya udah di situ gitu. Dan emang sebenarnya kita sebagai mahasiswa waktu itu dan ya dari SMA bahkan yang ngerasa tuh F&B itu yang paling mudah digapai lah sama kita waktu itu. Jadi akhirnya dan ada peluang buat ternyata kita bikin F&B nih yang kan dulu bertahap mungkinnya dari yang skalanya kecil banget mulai ke gerobakan, dan terus kayak akhirnya ada peluang buat bisa bikin tempat yang proper. Kita mikir nih bikin apa ya, bikin yang masih di ranah F&B lagi. Dan akhirnya ya kita melihat atau emang awalnya kan yang melihat bakmi itu awalnya kita kira simple dan mudah awalnya, karena mikir Iya. tukang bakso gitu dia bisa kan sendiri atau berdua doang gitu ngeladangin yang ngeladangin customernya. Dan ya udah kita mutusin bakmi, dan yang ngeliat pun juga ada trennya dan kayaknya cukup menjanjikan nih bakmi. Akhirnya di situ develop, dan ya singkat cerita akhirnya terbangunlah Uncle Chen ini. Wah, ini luar biasa ya. Jadi mungkin salah satunya ngambil akhirnya bakmi gitu ya dari peluang yang lagi tren juga ya Mas ya. Betul. Nah, karena sekarang kan aku lihat juga di Bandung mungkin lagi banyak banget juga akhirnya bermunculan brand-brand bakmi juga. Nah, ini sebenarnya kalau dari Uncle Chen sendiri, apa yang mungkin bisa jadi diferensiasi dengan brand-brand lainnya nih Mas? Oke, nah jadi kan emang awalnya tuh tadi kita melihat menjanjikan. Kenapa Bumpy itu terlihat menjanjikan tuh karena kita melihat ada trennya nih waktu mungkin kita tuh planningnya di sekitar tahun 2021. Padahal waktu itu kondisinya lagi pandemi yang masih Lagi pandemi setengah-setengah ya. lah ya, masih udah nggak terlalu strict banget, tapi juga
dibilang udah bebas juga enggak, masih serba terbatas lah. Karena dalam perjalanan pun kita pas lagi planning pun ada PSBB part berapa sekian, ada apalah, ada wave-wave baru lainnya, makanya ya itu juga yang jadi cukup menghambat kita pas awal-awal. Cuman tetap aja kita melihat tuh waktu itu peluangnya, ya sebenarnya waktu kita mau memutuskan jualan bakmi dan ya mendirikan ini di kota Bandung terutama tuh emang kita melihat trennya udah ada bakmi itu di, kalau kita sih kalau kita lihatnya dari luar kota dulu ya, dari awalnya ngelihat dari Jakarta dan mungkin ya di Bandung pun udah ada. Cuman waktu tahun itu tuh memang kalau bakmi yang udah legend dan yang emang bakmi yang bukan modern lah ya bahasanya tuh udah banyak ya kan, udah banyak lah. Cuman emang waktu kita baru mau mulai itu di tahun 2021, bakmi yang cukup modern di Bandung tuh udah ada, tapi memang belum sebanyak sekarang. Dan bahkan sebenarnya kita tuh ngelihat bakmi-bakmi yang lain tuh ada tuh bareng-bareng lah kita launchingnya gitu, nggak jauh beda jaraknya. Nah kayak gitu, jadi kita tuh ngelihat di sini ada tren dan ya trennya udah ada nih. Cuman kan yang lihat tren aja tuh banyak tuh kan sebenarnya makanan yang sekedar tren doang gitu. Cuman kenapa kita akhirnya memutuskan ya melihat trennya dan cukup pede dengan tren ini tuh karena satu paling utamanya bakmi itu udah jadi comfort food lah, dan istilahnya bukan makanan aneh-aneh lagi ya, kayak kita tuh nggak perlu mengedukasi banyak soal produk kita ke masyarakat. Kayak kalau misalnya kita bawa makanan khas luar negeri atau apa gitu kan ya, meskipun ada trennya kan, cuman biasanya atau makanan aneh-aneh kayak yang udah kayak es Milo kepal misalnya, itu kan itu dari Malaysia mungkinnya awalnya. Terus kayak kalau yang kayak gitu kan trennya tuh memang ya ada trennya dan ya peminatnya banyak, cuman di saat itu aja. Dan cuman ya kita ngeliat tuh karena bakmi ini comfort food dan kita tuh mikir juga nih, kan yang legend udah ada dan lagi tren nih, lagi mulai banyak. Nah kita tuh mikir juga ya tadi untuk mendiferensiasikan apa sih yang bisa bikin bakmi kita tuh beda. Nah yang paling utama tuh memang namanya makanan, nggak bisa bohong, rasa tuh nomor satu. Mau Iya, betul. segimanapun Setuju. konsep, apa harga, rasa tuh nggak bisa bohong. Mungkin ya yang pertama ya enaknya, tapi enaknya tuh ini enak cukup tricky juga, karena enak tuh kita nggak bisa bikin enak buat semua orang. Pasti kita tuh harus fokus ngambil mana nih yang kita mau fokuskan gitu. Makanya kita tuh sebenarnya yang jadi diferensiasi tuh di rasanya tuh kita emang apa ya, bikin ciri khas sendiri yang mungkin agak beda dari bakmi lainnya. Mungkin ya buat beberapa orang mungkin bakmi kita tuh rasanya agak terlalu keasinan atau mungkin agak kurang umum gitu, agak terlalu kuat mungkin rasanya. Cuman di situ ya kita yang jadikan kekuatan kita sebenarnya. Mungkin ada yang emang nggak suka, cuman pada keperjalanannya masih banyak juga nih orang yang suka dan malah jadi beda gitu kan. Dan akhirnya kita fokus tetap mempertahankan itu dan membuat resep itu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu pertama. Cuman rasa pun juga yang jadi bisa lebih sustain lagi, bisa bikin orang lirik tuh karena kita pemain baru juga. Kita bikin konsepnya yang semenarik mungkin, karena kan ya kita dari tempatnya tuh nyarinya rumah dan ingin menghadirkan experience makan di rumah uncle. Jadi ya kita tuh selain rasanya yang unik, kita pun ngasih experience yang baru juga buat customer. Jadi itu yang kita ngebedain dari bakmi-bakmi lainnya. Berarti untuk develop produknya itu sendiri langsung nih sama Mas bareng, atau sebenarnya develop produknya ada outsourcing kah atau gimana tuh Mas? Langsung bareng-bareng juga nih. Udah jago-jago masak juga nih Kak Hamzah sama Kayan. Tadi sorry Kak, agak putus-putus. Untuk develop produknya itu sendiri langsung oleh Kayan sama Kak Hamzah juga apa gimana tuh Kak? Oh, jadi sebenarnya untuk produk tuh mungkin bisa dibilang kita yang apa ya, idealismenya dari kita gitu, kayak direction produknya dari kita. Dan kayak sebenarnya kalau yang masak benar-benarnya kita ikut masak juga, cuman ada yang jauh lebih ahli juga yang ikut masaknya sebenarnya. Cuman di situ ya kita yang ngarahinnya, yang ya ikut bareng masak juga, dan kayak ini yang harus ditambahin atau pingin dibawa kemana nih rasanya kayak gitu. Kita jadi ada
profesionalnya lagi yang masaknya, cuman directionnya dari kita. Mungkin tadi juga cukup menarik sih Kak, tentang konsepnya yang mungkin apa ya, bisa makan di rumah angkal gitu. Nah itu kan sekarang lagi juga banyak banget konsep-konsep yang mungkin apa ya, mengarah ke hidden gem. Nah itu pada awalnya memang apa ya, mengikuti tren hidden gem juga kah, atau mungkin ada pertimbangan lain, atau seperti apa nih Kak? Kan sekarang lagi banyak banget gitu. Akhirnya memutuskan lokasinya sini aja deh gitu. Iya, sebenarnya sih ya, kalau pandangan kita emang sebenarnya hidden gem ini tuh akal-akalan marketing ya. dari dari yang Oke oke. sebenarnya realitanya tuh emang kalau yang Hmm, kita rasain ya, mungkin ya. emang tempat di Bandung tuh ya, karena apalagi mungkin kalau coffee shop dan bisnis-bisnis lainnya kayaknya tiap minggu tuh ada tempat baru kan ya, dan ya Bandung kan segitu-segitu aja ya. Jadi kayak kita tuh agak kesulitan juga di awal nyari tempat dengan mungkin budget juga yang nggak sebesar itu juga kan, ya mungkin banyak disewain cuman banyak yang harganya nggak Hmm, cocok gitu, dan yang pasti juga banyak yang konsepnya nggak cocok juga. Kayak ya kita tuh emang dari awal pingin menghadirkan nggak cuma rasa yang enak tapi experience tadi itu, experience dari makan di rumah akalnya itu. Makanya ya, seiring jalannya waktu nyari tempat nggak ketemu-ketemu, cuman sampai pada akhirnya kebetulan ketemu juga nih di daerah Gempol yang emang ya. sebenarnya PR-nya tadi emang di saat itu ya udah ngeliat tuh tempatnya nyumput banget nih, cuman ya di saat itu juga untungnya tren hidden gem itu tuh Dari hidden gem itu. udah rame juga gitu, jadi ya pas aja. Jadi emang kebetulan emang kita dapat tempat di sini dan fit juga dengan konsep yang ingin kita bawakan. Dan mungkin ya kalau zaman dulu mikir di tempat yang kita tempatin bikin bisnis agak pusing kali ya, ngapaan di dalam gang gitu. Cuman pas kita kebetulan trennya udah ada hidden gem, jadi kayak kita pede aja nih, toh trennya udah ada, jadi kita. Dan yang paling enaknya lagi tempatnya sesuai sama konsep yang kita ingin bawain, jadi gitu sejarahnya. Tapi biasanya apa aja sih Mas kesulitan kalau misalkan mungkin outletnya ada di dalam gang atau hidden gem gitu? Ada nggak kesulitan-kesulitan yang mungkin biasa dihadapi gitu? Ya, untuk konsep hidden gem sendiri memang kesulitannya yang kami alami itu paling besar pastinya adalah visibility ya, visibility Hmm. dari outletnya gitu. Nah, dimana di awal pun kami brandnya kan baru ya, maksudnya mungkin kalau untuk Hmm. bisnis-bisnis lain yang memang brandnya udah cukup terkenal gitu ya, mungkin nggak masalah mereka buka di tempat yang agak secluded gitu kan, yang nggak terlalu kelihatan, karena ya orang-orang ini buka cabang baru di mana nih gitu kan, ya udah tinggal datang gitu kan. Sedangkan ini it's our very first outlet gitu. Dan kita di dalam gang, walaupun memang kita di posisinya di Gempol yang mungkin untuk di Bandung tuh udah terkenal jadi tempat wisata kuliner ya gitu, tapi Iya. tetap aja maksudnya orang tuh nggak akan Hmm. kelihatan gitu karena nggak kena jalurnya istilahnya gitu. Nah, dan yang hasilnya apa, 6 bulan pertama itu kita sepi, jujur nggak, maksudnya orang-orang jarang ya yang tahu kita lah gitu. Masih sulit untuk mendatangkan orang ke sini, tapi ya akhirnya cara menanggulanginya ya kita memang selama itu banyak sekali trial and error gimana caranya mendatangkan orang ke sini gitu. Ya akhirnya bisa mendapatkan exposure yang sangat besar itu dari reviewer-reviewer ya, food reviewer gitu, KOL, influencer yang waktu itu istilahnya membuat kami viral pertama kali, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ramai terus gitu. Berarti itu mungkin salah satu strategi yang bisa teman-teman foodplanners terapkan mungkin ya Mas ya. Kalau Ya, misalnya seandainya punya lokasi yang cukup hidden gitu ya. Salah betul. satunya ya mungkin um, ada tips and trick mungkin Mas uh, yang apa ya, yang bisa disampaikan nih ke sahabat foodie semua yang mungkin mau memulai bisnis kulinernya dari nol gitu, yang akhirnya bisa dikenal juga nih sama banyak audiens. Ya, untuk itu mungkin kalau dari nol ya, kalau misalnya istilahnya mungkin Hmm. dalam kasus ini ya bikin bisnis dan sampai jadi brand yang cukup terkenal oleh orang-orang, kalau menurut kami memang paling penting pertama sebelum langsung terjun
itu harus research dulu about the business-nya pertama gitu. Mau jual apa, karena F&B itu walaupun ya istilahnya mungkin kelihatannya simple ya F&B gitu kan, tapi sebenarnya saking saturatednya market ini, saking banyak kompetitornya, saking jenisnya banyak sekali kategorinya gitu, itu tuh beda. Kita jualan apapun, dari makanan, antara makanan atau minuman atau both, atau misalnya terus jualan makanan, mau makanan apa, mau western, mau Asian, mau Indonesian, apalah gitu kan, dan setiap itu ngaruh a lot gitu. Jadi kayak it's like micro size industri yang industrinya tuh nggak bisa dilihat dari industri F&B udah gitu aja, nggak bisa gitu. Kita harus benar-benar teliti. Kalau mau jual sesuatu ya, ya udah gitu, kita harus benar-benar tahu gitu. Dan apa namanya, dan kita tuh harus tahu ya orang potensial customer yang sekiranya akan beli produk kita itu gitu ya, entah itu produk atau service-nya atau experience lah, tapi ya semuanya sesuatu yang kita tawarkan gitu. Dan harus juga mencocokkan dengan ability to buy-nya dari mereka gitu kan, apakah mereka mampu dengan harga price point yang diberikan gitu. Terus kalau udah cukup yakin, udah cukup kenal juga dengan apa yang akan dijual tadi gitu, about the business, fokus untuk strengthening si value-nya. Nah, value ini nggak harus selalu produk ya, tapi ya tadi yang kalau kami selalu mengemphasize bahwa produk tuh kunci banget gitu. Kalau misalnya produknya kurang, ya udah susah gitu. Mau marketing rame, mungkin di awal rame gitu kan, datang orang-orang viral gitu, tapi udah gitu kalau misalnya nggak pada puas dengan produk yang kita tawarkan, dengan experience, dengan service yang diberikan, ya mereka malah nggak akan repetitif, nggak akan jadi retention gitu kan. Yang ada cuma datang sekali atau bahkan memberikan review yang jelek gitu, dan akhirnya malah declining terus gitu customer di situ. Nah, terus kalau udah bisa nih, udah pede dengan value yang akan diberikan si produknya atau service-nya atau experience-nya atau konsepnya seperti apa, barulah kita kira-kira untuk masuk ya, branding seperti apa yang cocok dengan segmen market yang kita targetkan. Karena mungkin kalau buat ya, kalau kita dulu mungkin waktu maksudnya waktu anak muda, biasanya anak SMA atau anak kuliah, biasanya yang mau bikin bisnis baru tuh mereka mikirnya kayak, wah kalau gue bikin bisnis, gue harus bikin yang keren lah, kelihatannya yang eksklusif lah, yang mahal lah gitu, karena menunjukkan aura kesuksesan, biasanya gitu. Mereka tuh ya biasanya kita tuh belum paham branding gitu kan, padahal branding itu adalah identitas gitu kan sebenarnya, dan identitas ini nggak melulu harus sesuatu yang kelihatannya tadi keren, eksklusif dan lain-lain, tapi tergantung segmen marketnya gitu kan. Kalau misalnya kita memang mau ngejarnya ke orang tua, ya buatlah orang tuanya juga yang seperti apa, kalangan mana, daerah mana gitu. Ya udah, kita buat apa yang mereka kira-kira would like to buy gitu. Jangan memaksakan gitu. Kadang-kadang kita cuma, anak muda tuh biasanya lihat POV-nya cuma anak muda aja gitu, nggak ngelihat segmen market sebenarnya yang mereka targetin gitu. Dan kalau udah confident nih dengan developing product, service or value-nya tadi, tinggal sisanya tadi marketing effort-nya gitu. Dan marketing effort ini harus melihat dari customer perspektifnya juga gitu. Kira-kira apa sih yang orang-orang si market segmen ini bakal tertarik gitu. Kalau misalnya memang orang-orang ini akan tertariknya lewat komedi gitu, ya udah, maksudnya kita bikin marketing effort yang sekiranya membawa komedi gitu. Kalau misalnya memang untuk ke arah-arah yang lebih serius gitu ya, mungkin dibuat lebih formal, lebih eksklusif dan lain-lain gitu. Jadi melihat perspektif customer juga menjadi salah satu hal yang sering dilewatkan, tapi sebenarnya sangat fundamental gitu dalam hal ini menurut kami, begitu sih. Wah, ini daging banget ya tadi dari awal nih sampai akhir. Udah udah di share ya teman-teman gimana awalnya mungkin teman-teman yang mau mulai bisnis kulinernya dari nol. Nah, berarti untuk target market sendiri nih dari Uncle Chen ini berarti menyasar anak-anak muda mungkin ya Mas ya? Nah, ya memang yang unik ya, maksudnya yang unik untuk kami sendiri sebenarnya iya, awalnya yang ditargetkan fokus ya, karena kita harus menargetkan pertama gitu. Mungkin kalau teorinya disebutnya beachhead market lah ya gitu ya. Sebelum ke menguasai market-market lain, kita mulai lewat beachhead marketnya dulu. Nah, di beachhead market ini kita pilih anak muda waktu itu. Kenapa? Karena kami menganggap anak muda itu early adapters ya di dunia F&B, karena
di inovasi F&B gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di F&B ada tren apa, ada itu kan sebenarnya tren tuh inovasi kan ya biasanya gitu kan. Ada inovasi tambahan gitu. Biasanya anak muda yang paling gencar kan kayak wah, gue kesana, gue kesini gitu kan. Karena ya kita melihat itu sebagai suatu karakteristik dari early adopters tadi gitu. Nah, cuman memang setelah kesininya gitu, ternyata produk dan service dan experience yang kami berikan di sini ternyata cocok juga sama market segmen yang luas juga ya ternyata gitu. Surprisingly gitu. Jadi ya kesini tuh sekarang udah bukan awalnya memang gitu kayak awalnya banyaknya ya yang muda-muda, anak kuliahan, anak SMA yang pacaran biasanya gitu. Tapi kesini tuh banyak juga orang tua ya, yang udah sepuh, bahkan ada waktu itu sempat yang biasanya bawa anak terus yang sampai bahkan pernah kita satu lantai itu penuh karena dibook sama satu keluarga besar, itu mulai dari kakeknya, nenek, anaknya, cucunya, itu semua yang main di sini kayak wah luar biasa juga ternyata cocok untuk ya wide variety juga gitu ternyata. Ya, balik lagi mungkin tadi ke rasa tadi ya, karena ya ketika kita fokus di rasa juga tuh ya mungkin tanpa marketing effort yang segimanapun, cuman dari mulut ke mulutnya bakal lebih kencang gitu. Makanya tadi yang awalnya kita memang dari direction marketingnya dan emang segala konsepnya tuh lebih ke anak muda, cuman karena tadi juga kita fokus di rasa, mungkin ya tadi sempat di-mention dikit kita 6 bulan sepi itu mungkin karena ya apa pada realitanya pas karena kita pengalaman pertama juga nih bikin resto yang ada staffnya, yang ada ya banyak elemennya, itu tuh menstabilkan operasionalnya pun challenge juga lah. Jadi kayak untungnya jadi kita tuh ketika begitu buka memang mungkin yang pertama banget ke Uncle Chen mungkin rasanya cukup beda ya sama sekarang. Banyak sekali. Ya banyak. Jadi 6 bulan itu mungkin kita secara sales tuh sepi, cuman kita manfaatin buat benar-benar fokus improvement di produk. Dan ya jadi ya ketika kita udah cukup pede nih, produknya udah oke, operasionalnya udah jauh lebih baik, baru deh kita fokusnya ke marketing itu. Jadi ya mungkin menurut kita juga suka melihat ya ada beberapa mungkin pemain F&B yang terlalu kencang di marketing di awal gitu, yang tanpa ya yang mau secara teori apapun kadang kan namanya bisnis baru bisa kita find out ketika kita udah nyemplung, udah tahu keadaannya seperti apa kan. Makanya ya itu mungkin ya harus ya jadi tips juga mungkin yang paling penting ketika kita produknya udah oke tuh baru kita ya kalau kita bakal ya jauh lebih pede lah buat marketingnya karena bakal jauh lebih aman buat kedepannya gitu. Oh ya, itu benar-benar wajib banget ya Mas ya. Yang penting produknya yang pada awalnya harus enak dulu, sehingga kita nanti bisa pede ya untuk untuk selanjutnya bisa ngejalanin strategi marketing apapun itu ya Mas ya. Nah, terus aku juga sebenarnya menarik juga nih, ini mungkin jadi salah satu banyak pertanyaan juga nih Kak. Biasanya kalau misalnya bisnis bareng temen nih, nah suka ada aja nih masalah-masalahnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari pandangan um, Kak Yan sama Kak Hamzah ini ada tips and trick-nya juga nggak sih kalau misalnya kita mau bisnis bareng teman gitu? Pada awalnya apakah harus dibuat perjanjian terlebih dahulu Kak atau seperti apa nih Kak? Aku aja dulu. Ya, memang banyak sekali kasusnya yang konflik-konflik ya karena pertemanan ini gitu. Apalagi buat yang unexperienced ya, yang belum punya pengalaman, memang kesannya di awal tuh damai gitu kan, asik gitu kan sama teman. Tapi ya memang karena teman itu tadi gitu, makanya mungkin yang udah mengalami pasti pada bilang udah lu kalau mau bisnis jangan sama temen gitu kan, sama orang yang benar-benar nggak kenal aja gitu, karena ya itu gitu. Tapi ya memang ada plus minusnya. Plusnya ya kalau misalnya beneran cocok dan memang punya value yang sama, culture fit yang sama, vision yang sama gitu ya, enaknya ke depannya bisa majunya tuh bareng lah gitu maksudnya, dan benar-benar dengan energi yang berbeda gitu. Kita punya energi yang mungkin sulit untuk didapatkan oleh partner-partner bisnis di luar sana gitu. Jadi istilahnya ada energi positif yang di luar yang tidak bisa dicapai hanya dalam sekedar punya ikatan profesionalisme gitu. Tapi memang negatifnya riskan sekali untuk adanya konflik. Nah, maka dari itu mungkin yang tadi ditanyakan juga oleh kakak ya, salah satu langkah paling benar mitigasinya adalah ya tadi gitu ya,
membuat kontrak, membuat jelas dulu. Kalau bisa belajar dulu tentang apa sih yang di awal, apakah tentang kayak founders agreement-nya, mungkin dibuat founders agreement. Terus kalau bisa, kalau memang udah yakin gitu dengan teman-teman yang mau bisnis bareng, langsung aja dibuat badan usahanya dari awal gitu, entah itu PT, entah itu CV atau PT perseorangan lah gitu. Itu akan jauh lebih jelas gitu, dan tentunya harus banyak sekali keterbukaan dan transparansi gitu. Dan kalau misalnya ngelakuin itu awkward, apalagi biasanya yang baru-baru nih gitu ya, yang belum pernah gitu, biasanya teman-teman yang SMA atau kuliah kalau mau bisnis tuh kayak udahlah, maksudnya kayak agak jalan dulu aja, kayak nggak enak ngebahas itu, kayak sensitif dan lain-lain gitu. Nah itu bahaya, yang bahaya itu kayak menunda-nunda dan ngerasa nggak enak. Pokoknya kalau mau misalnya biar nggak awkward adalah make sure, anggap aja kita semua tuh nggak temenan gitu, make sure kita tuh adalah seprofesional mungkin, sehingga what we do here is just business ya, ini bisnis aja gitu. Jadi kayak no hard feelings gitu, as long as semuanya bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang fair bagi setiap foundernya gitu sih. Mungkin Wah ya, betul tuh Mas. Kadang juga karena temen nih, jadi kayak, duh gak enak nih ngomongnya ya. Banyak banget tuh kasus-kasus yang mungkin akhirnya jadinya ada konflik dan yang lain mungkin ya Mas ya. Betul. Harus ini ya, yang penting ini aja terbuka, dan tadi coba selalu memposisikannya seprofesional mungkin. Jadi apa ya, berusaha apa ya, selalu hubungkan dengan konteks bisnis gitu, jangan terlalu dibawa ke perasaan. Jadi kalau misalnya ada misalnya teman yang underperform atau apa tuh ya harus bisa dikomunikasikan dan sebisa mungkin seprofesional mungkin gitu, jangan terlalu dibawa ke arah personal gitu. Jadi ya harus seterbuka mungkin, dan apapun yang mungkin gak enak tuh harus berani diomongin demi kebaikan kedepannya gitu. Kalau masih ngeyel, aduh aku nggak enak, aduh aku nggak berani, nggak masalah, lanjutin aja. Tapi kalau misalnya nanti ada konflik, silakan dinikmati pahitnya. Silakan aja, dinikmati ya, senikmat-nikmat ya. Nanti di akhir, jadi ya. Wah, seru banget ya teman-teman, apa ya, sharing-sharing hari ini nih. Ya buat teman-teman mungkin tadi yang udah nyimak ya sharing kita sore hari ini, boleh banget yang mau nanya langsung ya sama Mas Ean sama Kak Hamzah juga nih. Boleh langsung di kolom Q&A ya teman-teman. Nah, Mas, mungkin aku mau izin ngasih beberapa informasi dulu nih ke sahabat Foodies sambil nunggu Q&A-nya yang masuk ya Kak. Oke. Jadi ini buat teman-teman nih, tadi kan kita udah seru juga ya ngobrol-ngobrol bareng nih. Nah ini aku mau mau ngasih sedikit info nih. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin mau memulai bisnis kuliner dari nol, Foodies ada programnya nih teman-teman. Jadi di kelas ini teman-teman bisa bisa belajar dengan berbagai study case juga yang bisa teman-teman pelajari nih selama 4 hari, mulai dari ide bisnis, model marketing, sosial media, promotion, terus operation, finansial, blind spot, dan juga kesalahan fatal dan yang lain-lainnya. Dia membangun bisnis kuliner dari nol, sekarang udah ada di angkatan 29. Nah ini udah diikuti banyak brand juga, ada 1000 brand juga. Tanggalnya di tanggal 12 sampai 15 Juli 2023. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin lagi nonton live atau mungkin nanti nih, karena nanti live ini akan kita upload ke YouTube dan juga di save di Instagramnya Foodies. Nah, kita ada harga promo ya teman-teman, dari harga 13.499.000 menjadi 8.999.000 dan udah free e-course nih senilai jutaan rupiah. Jadi buat teman-teman yang mau ambil promonya bisa dapat di bit.ly promo live IG strip MBK29 atau bisa hubungi nih CSC Foodies di 0811 20097974 atau bisa juga nih langsung nanti ya habis ini langsung DM ke Instagramnya Foodies. Nah itu nih sedikit info ya teman-teman buat promo dari kelas Foodies yang akan mendatang. Nah mungkin nih karena waktu kita juga mungkin terbatas ya kayak kita langsung aja nih langsung ke closing statement nih dari kalian juga ke Hamzah nih untuk teman-teman foodpreneurs mungkin yang mau memulai bisnis kuliner atau juga tips and tricksnya juga buat teman-teman mungkin yang baru lulus sekolah atau juga baru lulus kuliah mau memulai bisnis. Boleh dari Kak siapa dulu nih? Dari kalian dulu atau Kak Hamzah dulu? Oke.
Ya mungkin yang paling penting sih mulai dulu aja. Namanya ya apa ya, pasti semuanya udah terlewati seiring kalian terus sesudah memulai dan terus maju gitu. Jadi ya tadi sebenarnya ya banyak banget lah pelajaran yang bisa didapat gitu ketika apa ya, mungkin apalagi ya waktu kita masih SMA atau buat teman-teman yang masih SMA atau SMP bahkan gitu, pasti mikirnya banyak gak tahu sesuatu gitu. Cuman yang penting mulai aja, karena kalian tuh bakal tahu sesuatu itu ya setelah kalian mulai dan terus maju. Dan ya ketika udah mulai itu yang penting terus maju, karena ya keep in mind namanya bisnis lu pasti harus gagal dulu gitu. Jangan mikir untung. Jadi mikirnya untungnya bagus aja dulu. Yang penting jalan, pasti tuh namanya siklus bisnis pasti jalan, stuck, pasti ya entah kita mendapatkan solusi dari bisnis yang sama atau menjadikan pelajaran dan jadinya bikin bisnis baru dari pembelajaran yang udah kita dapat dari bisnis sebelumnya. Pokoknya yang penting mulai dan terus maju gitu, jangan berhenti dan terus ya berinovasi lah, maksudnya jangan ketika stuck tuh terus maju aja gitu aja. Mulai dulu aja, pokoknya itu ya, action. Oke, gue nih Kak En. Ya, kalau dari aku sih buat yang baru mau mulai, yang baik ya itu baik mau dari di SMP, SMA, kuliah, atau bahkan yang sekarang udah umurnya, maksudnya udah ada lagi kerja atau apalah gitu ya, tapi baru mau mulai bisnis gitu. Kalau misalnya memang biasanya yang paling sering mematahkan di awal alasannya tuh adalah, aduh aku nggak punya experience, yang kedua aku nggak punya modal. Nah biasanya gitu, ya nggak punya duit. Ya, biasanya, betul, gitu. betul. Ya kan, ya gimana mau bisnis kan uangnya nggak ada nih gitu. Nah ini yang mindsetnya tuh salah gitu. Jadi kayak sebenarnya gitu modal tuh ngikutin gitu kan, kayak ya udah maksudnya kalau modal lu ada segitu ya segitu aja. Tapi kalau misalnya pasti kan di mindsetnya pingin bisnisnya tuh semakin besar, yang dimana leads tuh oh ya udah aku butuh modal besar juga. Nah kalau misalnya memang di awal nggak ada modal besar gitu, start small dulu aja. Mungkin di awal tuh nggak akan langsung ke ideal yang tadi langsung besar gitu, tapi dengan ngejalanin start small yang tadi, bisnis kecil gitu ya, itu kan meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan portofolio, meningkatkan experience, knowledge dan lain-lain semuanya lah gitu. Yang nanti akhirnya gitu ya, most likely kalau misalnya memang kita sudah terbukti ya punya quality to be an entrepreneurship gitu, nantinya orang-orang yang memang punya modal tadi itu akan datang sendirinya gitu. Itu akan menjadi ya law of attraction, mereka akan datang sendirinya, dan karena mereka ngelihat kita, oh kita bisa nih gitu dipercayakan untuk mengemban dana dari mereka gitu. Mereka akan dengan senang hati, bahkan mungkin ada beberapa investor tuh yang maksa gitu, ayo dong gitu, aku ini ada uang segini gitu, tolong kelola lah dan lain-lain gitu. Itu tuh bakal banget, dan yang akan menyesal adalah ketika kita udah ketemu ya, ada kesempatan ketemu dengan pihak yang bisa memberikan dana ini, tapi kitanya tuh belum mulai karena tadi alasannya gitu kan. Jadinya pas udah ketemu tapi kitanya belum bisa membuktikan apapun, kita nggak punya kompetensi apapun, nggak punya portofolio apapun, sehingga ya dia nggak akan percaya sama kita gitu. Jadi kayak start small aja, nggak ada alasan apapun sih sebenarnya kalau menurut gue gitu. Jadi intinya jangan takut untuk memulai ya. Mulai dulu aja dari hal-hal yang kecil, dari langkah-langkah kecil buat jadi besar ya gitu ya Kak ya. Oh. Wah, terima kasih banyak nih waktunya Kak Yan dan juga Kak Hamzah. Makasih udah mau sharing-sharing nih sama teman-teman foodplanners sore hari ini. Ditunggu nih main-mainnya di Foodies ya Kak. Iya, boleh. Ya, tinggal Dekat kok, tinggal Deket ngesot. di Jika Sota. Ya, mungkin nanti semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan nih Kak. Mungkin terima kasih juga nih buat teman-teman juga yang udah nonton. Semoga juga hari ini bermanfaat banget ya materinya dan sharing-sharingnya juga dari Kak Yan dan juga Kak Hamzah. Nah mungkin sebelum selesai IG live-nya aku mau foto bareng dulu nih Kak. Boleh. Ya, boleh ya. Nanti teman-teman boleh screenshot juga, nanti ada tim juga yang screenshot ya, boleh. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Kak. Pokoknya ditunggu terus. Nanti aku main-main juga ke Uncle Chen. Sama teman-teman foodies yang lain. ditunggu banget. Ditunggu di rumah Uncle.
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan tadi ya sharing-sharingnya bisa nonton replaynya di Instagramnya Foodies atau juga di YouTube-nya Foodies ya teman-teman. Kita akhiri sesi live sore hari ini. Jangan lupa postingnya teman-teman keseruan IG Live hari ini. Dan sampai ketemu lagi di Foodies on Share yang berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.